Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Kunta Putri dari kelas 9D nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Naisilia Zeni Ramadhani, kelas 9D nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara dari kelas 9D nomor 12. Kami akan menjelaskan tentang konsep pembiasan cahaya. Pengertian pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambut cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Penyebab terjadinya pembiasaan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. 2. Ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Contoh pembiasan cahaya: pertama, terjadinya pelangi. Kedua, pensil yang dimasukkan ke dalam air terlihat tampak patah. Ketiga, dasar kolam terlihat lebih dangkal. Keempat, ikan di kolam yang jernih kelihatan lebih besar dan dari aslinya. Manfaat belajar konsep pembiasan cahaya. Manfaat belajar konsep tersebut adalah kita menjadi tahu apa itu pembiasan cahaya, apa penyebabnya, bagaimana terjadinya, bagaimana pelangi bisa terjadi, dan bisa meningkatkan rasa syukur Kita akan mempraktikkan percobaan pembiasan cahaya pada pensil. Bahan-bahannya: 1. Gelas, pensil, dan air. Langkah-langkah pertama, masukkan pensil ke dalam gelas dan air. Kedua, amati bahwa pensil tersebut masih lurus. Terus gimana? Kelihatan patah enggak? Terus ngomongnya gimana? Kesimpulan. Kesimpulan sini. Di sini. Ini. Percobaan ini memperlihatkan bahwa benda atau medium yang ada di sekitar kita mempengaruhi cahaya yang ada, sehingga mata kita melihat segala sesuatu nampak berbeda dengan aslinya. Kalian pasti pernah dong lihat pelangi. Ya, seperti gambar tersebut. Pelangi terdiri dari berbagai macam warna. Ada merah, kuning, juga hijau. Warna-warna itulah yang membuat pelangi jadi indah bila dipandang. Wah, keren banget ya Allah bisa menciptakan pelangi. Jangan lupa bersyukur ya akan kebesarannya. Tapi kalian tahu nggak sih gimana pelangi bisa terjadi? Nah, ternyata fenomena alam pelangi terjadi karena adanya peristiwa pembiasaan cahaya apabila cahaya melewati dua medium dengan tingkat kerapatan yang berbeda, yaitu udara dan air. Udara memiliki susunan partikel yang lebih renggang, sehingga molekulnya dapat bergerak dengan bebas. Berbeda dengan air, ia memiliki susunan partikel yang lebih padat, sehingga molekul tidak mudah bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, udara memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Lalu, bagaimana jika suatu medium memiliki kerapatan optik yang kecil seperti udara misalnya? Hal ini berarti berlaku kebalikannya. Medium dengan kerapatan optik yang kecil berarti indeks bias medium tersebut juga kecil. Akibatnya, cahaya yang melewati medium tersebut akan memiliki arah belok yang juga semakin kecil dari bidang batas antara dua medium. Saat cahaya dibiaskan dari udara ke air, cahaya akan merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Air memiliki indeks bias yang lebih besar dari udara, sehingga arah belok cahaya dari bidang batas dua medium juga besar. Oleh karena itu, cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. sebaliknya,
Saat cahaya dibiaskan dari air ke udara, cahaya akan merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Udara memiliki indeks bias yang lebih kecil dari air. Oleh karena itu, cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Lalu, bagaimana pelangi bisa terjadi? Nah, salah satu sifat cahaya adalah dapat diuraikan. Diuraikan bagaimana maksudnya? Cahaya putih yang biasa kita lihat ternyata tersusun dari berbagai macam warna dan warna-warna tersebut dapat diuraikan atau dipecah-pecah. Hal ini menyebabkan cahaya putih tersebut sebagai cahaya polikromatik, contohnya sinar matahari. Warna-warna pada cahaya putih ada banyak. Contohnya ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna disebut dengan dispersi. Dispersi terjadi karena adanya perbedaan indeks bias tiap cahaya, sehingga saat cahaya dibiaskan pada suatu medium, cahaya tadi mengeluarkan berbagai macam warna. Dispersi dapat terjadi saat cahaya matahari mengenai tetes-tetesan air hujan. Mula-mula cahaya matahari akan mengalami pembiasan oleh tetesan air hujan. Setelah itu, warna putih pada cahaya matahari akan diuraikan menjadi warna-warna indah di langit yang kita sebut dengan pelangi. Jadi, pelangi terjadi karena pembiasan antara sinar matahari dengan tetesan air hujan. Perlu kita ketahui, pelangi tidak selalu dapat dilihat saat turun hujan. Alasannya karena posisi kita berdiri akan menentukan bisa atau tidaknya kita melihat. Jadi, cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya pada pose sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air. Dari samping akan terlihat pensil patah, padahal pensil tidak patah. Kemudian contoh pembiasaan pada kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat atau udara menuju medium yang lebih rapat atau contohnya air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan fenomena alam pelangi yang terjadi karena pembiasaan antara sinar matahari dengan tetesan air hujan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.